Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Setia TV Peduli dimanapun saat ini Anda dapat menjangkau siaran kami. Senang sekali saya kembali mengudara melalui channel 8 TV Peduli dan bisa Anda jangkau melalui berjaringan ataupun fanpage Facebook TV Peduli. Dan hari ini saudara pemirsa, meskipun belum masih ada beberapa bulan ke depan, tapi tentunya kalau kita berbicara tentang pemuda, ini selalu identik dengan sebuah peristiwa yaitu Sumpah Pemuda, yang mana saat itu memang bukan hanya sebatas ledakan api sementara, tetapi yang mana dikobarkan pada saat itu pemuda untuk bersatu padu, pola pikir yang baru untuk dibentuk sebagai seorang pemuda Indonesia. Dan hari ini kita sudah menghadirkan narasumber dari KNPI, DPD KNPI tepatnya, yang mana langsung saja kita sapa. Ada Muhammad Ramdan. Selamat pagi. Salam pemuda. Salam. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, dari DPD KNPI Kota Parepare. Dan kalau tema hari ini pemuda dan tantangan global, kalau saya mau tambah menjawab bagaimana pemuda dan tantangan global, silakan langsung saja. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali hadir di TV Peduli, tentu dengan semangat kepemudaan, dan alhamdulillah kita diberikan tema tentang kepemudaan dan juga tentang isu global. Jadi KNPI sendiri dalam rangka menyambut HUT KNPI ke 50 tahun. Nah, pada tanggal insya Allah jatuh pada tanggal 33 Juli besok. 23 ya? 23, iya. Jadi kalau bicara isu global, nah tentu KNPI ini sebagai organisasi kepemudaan bersama-sama dengan pemerintah kota dalam rangka menjalankan pembangunan kepemudaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2029. Nah, kalau kita di daerah ini sudah dijabarkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022. Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa payung hukum pembangunan kepemudaan itu sudah tersedia untuk Kota Parepare. Nah, berbicara isu dan tantangan pemuda, nah ini harus relevan dengan pemerintah kota sendiri. Kami kemarin bersama-sama dan berpartisipasi di acara Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia, dan pemuda Parepare ini cukup terlibat sebagai bagian delegasi di acara Youth City Singer. Artinya kita berperan terlibat dalam isu-isu pembangunan kota di seluruh Indonesia. Nah, dan ada 3 isu penting yang menjadi penekanan dari pertemuan ini oleh Bapak Wakil Wali Kota menyampaikan 3 isunya. Yang pertama tentang otonomi daerah, yang kedua kolaborasi ekonomi, dan yang ketiga adalah kesiapan di tahun politik. Nah, untuk pemuda sendiri ada 2 isu yang cukup relevan. Yang pertama yang kolaborasi pembangunan ekonomi, yang kedua dalam rangka tahun politik di 2023 dan 2024. Nah, ini yang perlu kita respon dengan inisiatif, dengan kesadaran kepemudaan bahwa perlu mengambil peran kolaboratif sebagaimana yang menjadi pesan di acara Apexi kemarin yang kita ikuti 10 Juli di Makassar. Nah, jadi bagi kami DPD KNPI sebagai mitra pemerintah, kolaborasi ini penting dalam rangka membangun ekosistem perekonomian. Kenapa? Karena usia pemuda saat ini cenderung mayoritas sebenarnya. Ya, kalau meminjam data dari KPU misalnya, data pemilih kita usia produktif dari 17 sampai 40 tahun itu angkanya mencapai 61%, sangat besar. Nah, ini juga sangat relevan dengan isu
pembangunan ekonomi tadi, bahwa kita menuju ke era emas Indonesia, yakni di tahun 2024, di mana akan diperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang genap berusia 100 tahun, yang sering juga diperkenalkan dengan istilah pare-pare emas. Nah, di situ karena kita berada di bonus demografi, di mana jumlah pemuda ini cukup signifikan. Nah, diharapkan kita bisa lebih produktif sebagai bagian dari masyarakat. Itu pertama, Mbak. Oke, Iya. ini kegiatan Youth City Changers ya. Tadi saya bingung yang mana sih Youth City Changers Iya. ternyata ya di Apeksi, yang mana temanya itu untuk Youth City Changers sendiri adalah kolaborasi komunitas muda kota. Ini menarik sekali tadi pemaparan daripada Dinda Muhammad Ramdan tentang bagaimana eksistensi dan kapabilitas pemuda kemudian untuk mewujudkan Indonesia emas, pare-pare emas, dan emas-emas yang lain-lain itu. Yeah. Pertanyaan kemudian tadi saya sudah sounding di awal bahwa bagaimana pemuda dan isu global menjawab tantangan itu. Yeah. Kita jangan terlalu jauh dulu, kita ke pare-pare dulu. Seperti apa kemudian sepak terjang kaum pemuda? Terlepas sekarang kita sudah harus apresiasi ya. Banyak sekarang teman-teman muda yang sudah mulai bukan lagi melirik, tapi memang turun langsung, turun gunung malah untuk ambil bagian dalam dunia perpolitikan. Ini kan perlu kita apresiasi ya, seperti itu. Kaum muda yang sudah melek teknologi, melek melek birokrasi, melek politik, itu kan kita harus apresiasi. Tapi kalau tadi sempat nyonding persoalan YCC tadi ya, atau YCC tadi, salah satu yang saya baca nih referensinya Dinda ya, itu adalah upaya preventif penguatan leadership dan kontribusi kolaborasi kaum muda kreatif yang memiliki potensi besar. Sebesar apa potensi yang dimiliki pemuda Pare-Pare sebenarnya sampai hari ini? Iya. Jadi potensi terbesar pemuda Pare-Pare saya pikir ada di etos intelektual yang alhamdulillah kota kita ini mengusung brand Kota Habibie, di mana orang-orang mengenal Pak Habibie itu sebagai teknokrat, intelektual, cendekiawan, dan itu harusnya menjadi sumber daya yang menginspirasi pemuda. Untuk itu, ketika ditantang untuk menjawab isu global, nah harusnya pemuda Pare-Pare mengambil spiritnya dari Pak Habibie contohnya. Ini terkait dengan isu kepeloporan pemuda yang bagaimana diatur dalam Perda tadi. Jadi ada pilar pembangunan pemuda di bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Nah, yang kita bahas saat ini kepeloporan pemuda. Kalau boleh jujur, terus terang tidak banyak yang bisa kita tunjukkan bahwa apa sih kepeloporan pemuda Pare-Pare yang menonjol, yang bisa dibanggakan. Ini tidak banyak. Tidak Tapi, banyak, tidak sepesimis banyak. itu kah? Iya. Tapi ini yang sekaligus menjadi tantangan. Aha. Bahwa seharusnya pemuda ini bisa tampil lebih berprestasi lagi. Berarti sejauh ini menurut kacamatanya Dinda belum? Ya, belum banyak. Belum Ya, banyak. Belum banyak. Oke, mungkin kira-kira sekarang kalau kita berbicara tentang data analisis ya, atau kita berdasarkan statement itu kira-kira, pasti ada problem statement nih, ada perumusan masalah. Kok sampai kurang? Kok sampai belum banyak? Iya. Letak ininya yang harus kita benahi itu di mana? Mindsetnya kah, lifestyle-nya kah, atau mungkin perlu banyak sekali pembinaan dan pendampingan? Karena kita kan concern di kepeloporan ya. Iya, iya. Silakan. Ya, jadi pada intinya kita ingin berbicara daya saing pemuda. Oke. Kita ingin menunjukkan daya saing pemuda Pare-Pare di pentas nasional, internasional, karena tadi temanya isu global. Makanya yang perlu disiapkan adalah daya saing pemuda Pare-Pare. Dan tadi kami sudah sampaikan bahwa tidak banyak yang bisa dicerita. Untuk itu, ini sekaligus sebagai challenge sebenarnya. Bahwa pemuda Pare-Pare itu harus tampil lebih berprestasi dalam bidang kepeloporan. Kenapa? Karena itu tadi, kita menyandang semangat Bapak Habibie tadi loh.
yang Oh, lahir tidak, di maksud saya kota begini. Parepare. Tidak, maksud saya begini. Tidak banyak tapi ada. Iya, ada. Ada. Iya, iya. Oke, tapi kan pertanyaan saya begini, kenapa sampai tidak banyak Iya. gitu? Jadi saya kan tadi gambarkan kenapa sampai tidak banyak. Apakah persoalan mindset kah? Iya. Apakah persoalan kecenderungannya gitu kan? Apakah persoalan ecosystemnya kah atau apa gitu? Kan kita harus tahu, dan dengan mengetahui sumber permasalahannya, kita kan bisa mencari solusi kemudian. Oh, letaknya mungkin di sini. Ini yang kita benahi begitu. iya. Bagaimana kalau dari DPD KMPI Ramdan sendiri? Jadi bagi DPD KMPI, kami berharap energi pemuda Parepare ini bisa lebih terkonsentrasi untuk menciptakan karya inovasi yang lebih produktif. Nah, ini yang tadi kami tekankan. Makanya kalau tadi ada isu di tahun politik, nah kami cenderung ingin menyampaikan kepada teman-teman pemuda, termasuk pengurus organisasi kepemudaan, nah, agar bisa mengambil fokus pembangunan kepemudaan yang relevan. Contohnya? Nah, contohnya di bidang kepeloporan tadi, ya. Aha. Jadi Kita mungkin ketika buat berbicara- signifikan, iya. yang mungkin pemirsa di rumah, saya yakin begini, karena kan kita harus tidak boleh menutup mata. Mungkin yang lagi nonton ini, kalau kita bikin presentase, lebih banyak kaum dewasa menuju lansia yang nonton iya, kita dibandingkan pemuda. Percaya aja deh, ya, Iya. ya. Kalau kita ya, karena pasti mereka lebih cenderung ke medsos. Iya, Ya, betul. hari gini siapa sih yang mau nonton televisi secara ini, kecuali mungkin acara yang main-main gitu ya, ya. Kecuali mungkin ini muncul di fanpage Facebook atau mungkin kita share linknya baru mungkin. Ini mungkin penting menjadi catatan sama-sama, Dinda, kepeloporan. Iya. Nah, ini dia masyarakat kita mungkin yang bagi kepeloporan itu yang bagaimana sih sebenarnya. Mungkin kalau Ramdan paham, teman-teman di KNPI paham, dan sebagian saya pun sedikit paham kulit-kulitnya. Tapi misalnya kita, saya mau ambil bagian di bagian kepeloporan, tapi saya mesti gimana? Saya mesti apa? Ya, seperti apa Iya, ya? jadi sederhananya kepeloporan bagi kami adalah kemampuan dalam menciptakan karya dan inovasi. Ini mungkin cakupannya di bidang ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan di bidang kepemimpinan ataukah politik. Nah, ini cenderung lebih mudah mengajak teman-teman pemuda untuk terlibat di arena-arena yang bersifat politis dibanding menciptakan karya inovasi di bidang ilmu pengetahuan. Dan ini yang menjadi tantangan kita, bagaimana menghadirkan sumber daya pemuda yang memiliki daya saing, keunggulan di bidang pengembangan inovasi teknologi seperti itu. Jadi itu challenge-nya kita. Jadi menurut Ramdan, saya tidak mau mengeneralkan ya, tapi sejauh pandangannya Dinda Rahman belum banyak. Belum Ya, banyak, karena kalau saya melihat sendiri gini, dari beberapa aktif di saya surfing di Instagram, saya justru bangga loh, banyak loh anak-anak Parepare mungkin saja namanya tidak tersounding lebih di betul. Parepare. Betul. Tapi saya punya salah satu, saya mau ucapkan selamat, ini dia ini delegasi dari Sulawesi Selatan dan dia kuliahnya di Yayan Parepare. Iya. Ini namanya Siti Maimunah binti Asis gitu ya. Ini mewakili Indonesia loh. Iya, Dan dia mewakili pemudi betul, tepatnya. betul. Jadi mungkin seperti ini, mungkin harus kita perbaiki dulu bahwa satu kita sepakat dulu, ini sepaham dulu bahwa mungkin tidak terdengar namanya di Parepare, Iya. tapi dia terdengar namanya di luar. Iya. Nah, ini yang harus mungkin teman-teman dari PD KNPI mungkin meng-hire itu, mencari data, dan bagaimana anak-anak yang ini di luar dia apresiasi, pulang kampung lebih diapresiasi lagi. Betul. Tanggapan Iya. Ramdan. Tentu kita sangat setuju, ya, sangat sepakat. Justru teman-teman pemuda yang memiliki bakat, karya, ini yang harusnya mendapatkan apresiasi. Bahkan kalau kami secara organisasi justru ingin menunjukkan bahwa Parepare itu punya bakat, punya talenta di usia pemuda ini dengan berbagai macam bidangnya. Kemarin kami juga mendapatkan ini informasi, ada pelajar kita misalnya
yang menjadi juara di tingkat internasional di bidang Olimpiade Matematika. Nah, ini salah satu contoh. Jadi tantangannya memang kita perlu untuk mengkonsolidasi, artinya memberikan panggung yang lebih kepada bibit-bibit pemuda Parepare yang memiliki bakat, kemampuan yang bisa menjadi keunggulan. Jadi tantangan kita menghadirkan sebanyak mungkin pemuda-pemuda yang memiliki karya, inovasi, ataukah prestasi. Kalau kita sangat komitmen untuk mendukung teman-teman pemuda ke sana berprestasi. Tapi sudah ada data nggak yang didapatkan DPD KNPI hari ini? Karena ini kan nanti biasanya ya, mohon maaf saya diluruskan kalau saya keliru. Biasanya kan kalau peringatan KNPI itu ada penganugerahan kepada pemuda ya. Biasanya ya. Ini perasaan beberapa tahun terakhir sering dilaksanakan. Apakah tahun ini juga ada? KNPI berkomitmen ke sana. Tapi yang paling penting adalah KNPI mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi menghadirkan penganugerahan kepada pemuda-pemuda yang berprestasi tadi. Jadi tidak boleh hanya KNPI. Kalau KNPI ya akan rutin, akan menjadwalkan dengan berbagai macam model penghargaan, apresiasi kepada tokoh-tokoh pemuda. Tapi pesan utamanya adalah KNPI tidak boleh sendirian. Termasuk pemerintah Kota Parepare, kami terus yakinkan untuk bisa berkolaborasi, karena tadi semangatnya itu kolaborasi. Saat ini KNPI harus menjawab tantangan bahwa tidak boleh lagi ada konflik-konflik pemuda, baik itu antar kelompok, organisasi. Kenapa? Karena yang ingin kita tunjukkan adalah kolaborasi, sehingga melahirkan program-program yang lebih produktif. Termasuk KNPI Award tadi itu. Dia sudah bersifat rutin dan memang dipayungi oleh regulasi, yakni Undang-Undang Kepemudaan dan Perda, yakni pemerintah maupun organisasi kepemudaan itu bisa memberikan penghargaan kepada tokoh maupun kader pemuda yang memiliki prestasi atau karya. Oke, baik. Sebelum kita jeda, ini menarik. Maaf ya, saya agak seksi-seksi pertanyaannya karena ini pemuda. Pemuda itu harus revolusioner ya. Jadi jadi harus terbuka dengan saran yang membangun dan kritik yang tajam. Oke, baik. Ini tadi kolaborasi seperti itu. Kita tahu betul Parepare ini homogen. Kita heterogen ya. Daerah yang memang kita multicultural, terutama daripada para pemuda-pemudanya. Kita pun sangat standing applause untuk banyak sekali organisasi ataupun komunitas yang bertumbuh. Kemudian dengan berbagai center point dan konsentrasi mereka gitu kan. Kalau Ramdan melihat, tadi saya agak sedikit ini juga karena jangan cuma KNPI saja. Memangnya selama ini cuma KNPI yang ini soal pemuda? Karena tadi kan dia bilang, jangan cuma KNPI saja. Jadi saya meng-underline loh itu. Kita highlight bagian itu. Silakan. Iya, jadi itu seruan untuk berkolaborasi. Oh gitu. Iya. Jadi kemarin kita ikut acara APEXI. Saya ikut acara HUT di Palembang. Kemarin 10 Juli di Makassar. Penekanannya adalah kolaborasi. Jadi Youth City Singer kemarin mengusung tema kolaborasi pemuda kota. Jadi pemuda kota itu harus bisa berkolaborasi. Ini paradigma baru. Jadi paradigma lama itu orang berkompetisi. Tapi sekarang paradigmanya harus berkolaborasi untuk melahirkan karya-karya yang lebih produktif. Ada tadi isu utama kita, yakni isu global. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki untuk menjawab isu global ini yakni kemampuan berkolaborasi, bersosialisasi. Jadi sejauh ini kalau kita mau buat rating ya, apakah sejauh ini, maaf, kita harus terbuka. Mudah-mudahan ini juga disaksikan oleh teman-teman pemuda yang lain. Dan ini saya tidak menganggap ini sebuah
sorotan negatif, tapi lebih kepada ajakan yang rame-rame. Ayo, karena tadi kolaborasi dan sosialisasi. Apakah bagaimana KNPI kan bisa dikatakan begini? Saya masih kecil, KNPI itu namanya sudah besar, gitu kan? Bahkan boleh dikata KNPI merupakan salah satu organisasi bonafit loh di Indonesia. Sekarang sebagai senior nih, kan sebagai kakak senior, bagaimana? Yuk kita bareng-bareng, karena kan tidak menutup kemungkinan meskipun kita bilang bahwa ada tidak ada mungkin polemik atau mungkin teriak-teriak, tapi namanya akan berbeda, berbagai karakter dalam satu wadah dengan satu pemikiran gitu kan. Nah, bagaimana peran KNPI ini untuk mewujudkan yang tadi pada saat Youth City Changers itu kolaborasi dan satu lagi sosialisasi. Nah, sebagai kakak senior nih, gimana untuk ini adik-adiknya, para teman-teman di organisasi dan komunitas-komunitas pemuda yang baru? Iya, jadi tadi disebut sebagai organisasi senior. Kalau saya sering menggunakan istilah elitis. KNPI ini cenderung dilabeli organisasi yang elitis. Kenapa? Karena yang jadi pengurus KNPI ini adalah elit-elit dari organisasi yang ada, organisasi kepemudaan. Nah, pertama KNPI harus menjawab bahwa tidak boleh elitis. Kenapa? Karena semangatnya tadi ingin membangun kolaborasi. Jadi terus terang kepemimpinan saya sebagai ketua KNPI justru mendorong organisasi meskipun sebagai wadah berhimpun, tadi disebutkan sebagai organisasi senior, tapi perannya harus lebih inklusif, terbuka. Ini dalam rangka membangun kolaborasi. Jadi kalau kami mendorong program tidak boleh lagi bersifat elitis, ya, tapi harus bisa berkolaborasi, terbuka. Ya, ini dalam rangka menciptakan konten program yang relevan dengan kebutuhan pembangunan kepemudaan kita. Iya, jadi itu pertama. Kami harus konsisten untuk bisa beradaptasi dengan dengan era disrupsi ini, ya, di mana kemajuan teknologi informasi ini sudah terjadi begitu cepat. Artinya kalau KNPI seperti yang digambarkan tadi yang bersifat bonafit, nah itu cenderung birokratis, ya, cenderung birokratis. Nah, sekarang tantangannya organisasi ini harus lebih didekatkan dengan kader-kader pemuda yang justru lebih banyak yang tidak mengenal organisasi. Iya. Jadi kalau KNPI ini bersifat organisasi formal. Apa yang dilakukan KNPI sejauh ini untuk sounding dan memperkenalkan kepada tadi kan katakan yang tidak mungkin bukan organisator memang ya, atau mungkin tidak ke sana, karena kan kita harus tidak sedikit anak-anak muda kita malah dulu justru awalnya malah dia dianya bisa dikata aktif di mana, kemudian justru memutuskan untuk mengundurkan diri, malah banting setir jadi pengusaha misalnya, atau mungkin males-males saya juga nggak mau jadi duduk di parlemen, nggak usah masuk kan gitu ya. Itu kita berbicara orang awam nih, ikan yang bicara ya. Jadi seperti apa itu kira-kira dari tanggapannya? Jadi bagi kami di KNPI tidak ada lagi dikotomi antara aktivis organisasi dengan aktivis pengusaha. Karena semangatnya adalah pengaruh utamaan pemuda ini harus komprehensif, artinya tidak boleh hanya satu kelompok saja. Apalagi payung hukumnya tadi ini memang sudah memberikan petunjuk, ya, bahwa pilar pembangunan kepemudaan ini bukan hanya di kepemimpinan, kewirausahaan, tapi juga di bidang kepeloporan, artinya sangat terbuka. Secara organisasi untuk menjawab tantangan bagaimana KNPI bisa berkolaborasi, karena dia bersifat organisasi formal yang sifatnya nasional, jadi keanggotaan KNPI sendiri itu harus berstatus organisasi kepemudaan nasional, jadi harus berkedudukan di Jakarta, di provinsi, dan di daerah. Nah, sementara
model berorganisasi pemuda kita saat ini cenderung mengalami perubahan. Jadi organisasi itu tidak lagi bersifat formal saja, tapi berbentuk komunitas-komunitas sesuai dengan kesenangan, hobi dan minat pemuda. Nah, untuk itu bukankah itu perlu justru lebih diapresiasi mungkin? Ya, betul. Nah, makanya KNPI tidak boleh hanya bergaul dengan elit organisasi tadi yang bersifat formal. Jadi harus bisa membuka diri untuk bekerja sama, untuk menciptakan kolaborasi dengan pemuda yang tidak berorganisasi secara formal. Jadi sekalipun dia komunitas-komunitas, ketika memiliki semangat kepemudaan dalam rangka pembangunan manusia, nah ini yang harus dijembatani. Kalau istilahnya tadi dikolaborasikan, ya bekerja sama. Kalau saya senangnya bukan kolaborasi sih, saya lebih kepada kolaborasi gitu ya. Kalau saya lebih nyamannya begitu, karena kolaborasi itu terlalu jamak artinya, gitu kan, terlalu plural, terlalu yang mana sih sebenarnya? Oke, kita udah gabung nih, terus mau apa? Tapi kalau kita kolaborasi gitu, gabung nih ini, dan ada produksi, ada hasil daripada hasil kolaborasi itu tadi. Kalau sekedar gabung kemudian kumpul diskusi debat kusir kan ini, tapi kalau kita kemudian kumpul-kumpul ada hasil, ada aksi nyata begitu. Betul, ya kan, jadi praktik baik gitu jadinya. Oke, kita jeda dulu, tapi sebelum mungkin ini akan banyak lagi, kita akan bahas-bahas tentang bagaimana kepemudaan dan menjawab tantangan atau isu global yang ada. Jangan kemana-mana, tetap di channel 8 TV Peduli. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Baik, saudara pemirsa, masih bersama salah satu anak muda milenial ya, yang memang perlu kita angkat topi untuk anak-anak muda yang mau terjun, kemudian ikut berorganisasi, berkontribusi, apa yang mesti dilakukan untuk mengembangkan daerah tercinta ini. Salah satu Adinda Ramdan yang sudah aktif sekali di berbagai leading sektor, pastinya khususnya dalam dunia keorganisasian gitu ya. Dalam hal ini kapasitas beliau sebagai Ketua DPD KNPI Kota Parepare. Dan ini
Ada satu hal kalau masih berbicara seputar Youth City Changers kemarin, masih dari tahun lalu sebenarnya ada dua yang menjadi titik berat adalah state building dan nation building. Di sini adalah tata kelola kenegaraan, kemudian penguatan karakteristik kebangsaan. Iya. Nah, bagaimana kemudian saya mau ke penguatan karakteristik kebangsaan. Kita mohon maaf kalau saya mesti bilang ada yang sedikit kita Pancasilais ya, Pancasilaismi dan lain-lain. Silakan Dinda Ramdan, untuk anak-anak muda kita ini penting. Iya, tapi sebelum jawab ini saya ingin menyampaikan statement dulu bahwa saya setuju bahwa pemuda Parepare ini punya keunggulan, punya daya saing. Makanya tadi kita perlu memberikan apresiasi yang lebih besar. Itu saya sepakat. Itu yang tadi yang pertama. Itu saya sepakat. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya terkait isu kebangsaan, karena tadi kita bicaranya di pilar kepeloporan. Nah, bagi kami semangat persatuan dan kesatuan ini yang menjadi isu utama di organisasi kami, ya, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Kenapa? Karena memang sejarah pembentukannya ya ini untuk mewadahi, menghimpun elemen kepemudaan yang berlatar belakang yang sangat beragam. Ya, jadi perbedaan di KNP itu bukan hanya perbedaan ideologi, tapi juga ada perbedaan agama, ada perbedaan daerah. Jadi organisasi-organisasi yang berhimpun di KNPI itu merepresentasi kebinekaan. Jadi ada mahasiswa dari Kristen, ada dari himpunan mahasiswa Islam, ada pemuda Katolik, ada pemuda Muhammadiyah, ada Fatayat Nahdlatul Ulama. Jadi keberagaman ini yang dihimpun dalam organisasi yang disebut Komite Nasional Pemuda Indonesia. Jadi kalau ditanya komitmennya untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, nah KNPI saya pikir harus bisa tampil lebih terdepan. Nah itu. Jadi selanjutnya dari kebersatuan ini ya yang dituntut kemudian adalah menghadirkan peran dalam rangka pembauran ideologi tadi. Sebagai bentuk aplikasinya, kami di KNPI Parepare, kalau bisa saya mengutip ya, kemarin kami baru saja melaksanakan dialog bertemakan politik yang menghadirkan beberapa pimpinan partai politik peserta pemilu. Nah, ini semangatnya adalah semangat pembauran, integrasi. Jadi karena kita tahu sekarang ini memasuki tahun politik, di mana eskalasi konflik itu diprediksi akan meningkat terkait isu-isu disintegrasi. Makanya ya salah satu upaya kita adalah senantiasa mendorong ruang-ruang dialog, sekalipun itu sebenarnya tidak bisa dihindari nih konflik ini. Jadi di tahun politik persaingan antara partai politik, kandidat pasti tidak bisa dihindari. Nah, tugas organisasi kepemudaan seperti KNPI ya senantiasa mendorong ruang-ruang damai, ya ruang-ruang pembauran, diskusi yang bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dan juga mengkonsolidasi pihak-pihak terkait. Itu contohnya. Baik, luar biasa teman-teman dari KNPI menampung semua aspirasi dalam hal itu, bahkan menjembatani menjadi boleh dikata perpanjangan tangan seperti itu dari masyarakat, karena kan bisa boleh dikata KNPI ini semuanya masuk, kan bisa begitu ya, semuanya masuk, mau ke sana jadi, mau ke situ oke, mau ke sana bisa fleksibel lah seperti itu. Dan salah satu tadi perlu kita acungi jempol adalah salah satu kegiatan dialog tadi dengan mengundang berbagai partai politik, karena memang sekarang kita perlu memang concernnya ke sana ya, untuk apalagi banyak pemilih pemula
Dan ini juga penting sebenarnya, pemilih pemula itu bukan cuma anak muda, tapi yang pensiun daripada TNI Polri juga itu pemilih pemula sebenarnya. Jadi jangan mengatakan oh pemilih pemula itu yang baru-baru, tapi yang belum pernah merasakan karena hak untuk mengambil suaranya mungkin karena dari institusi tertentu ya. Jadi ini salah satu yang perlu kita beri perhatian adalah pemilih pemula, Bapak Ibu pensiunan TNI Polri yang baru mendapatkan kesempatan 2024 menggunakan hak suaranya seperti itu. Baik, nah ini kembali lagi seputar hari peringatan ya, milad daripada KNPI seperti itu. Bagaimana kemudian teman-teman mulai dari pimpinan, pucuk pimpinan ya, ketua sampai ke bawah ini untuk penguatan jejaring pentahelixnya gitu. Jadi bukan sekedar seremonial dan eventual saja, tapi bagaimana ini bisa terukur, kemudian reguler, berkesinambungan, dan yang pasti ini upaya, saya sepakat sekali Apeksi bahwa ini adalah upaya pemerintah, kolaborasinya bukan untuk sekota Parepare, tapi seluruh kota di Indonesia. Nah, bagaimana ini bentuk hubungan mesra dengan daerah-daerah lain seperti itu? Ya, jadi benar sekali semangatnya harus global. Jadi Parepare memang wilayahnya kecil, tapi jangkauannya ya harus luas. Ini yang menjadi catatan kita. Jadi isu global ini sekalipun kita di Parepare, tapi kita telah terhubung dengan masyarakat dunia. Begitupun dengan kota-kota sekitar. Di acara Youth City Senggar kemarin ya salah satu targetnya adalah bagaimana membangun komunitas pemuda kota yang terhubung satu sama dengan yang lain, dengan berbagai latar belakang organisasi kepemudaan yang berbeda ini dipertemukan. Jadi isu-isu terkait dengan kepemudaan yang relevan semuanya ini dipertemukan. Dan yang paling menarik bagi saya pikir di isu kolaborasi ekonomi tadi ya, di mana industri kreatif menjadi salah satu bidang yang sangat prospektif untuk pemuda berkarya. Jadi industri kreatif ini memiliki tipikal industri yang tidak sama dengan industri-industri konvensional ya, tapi membutuhkan keterampilan yang bersifat kebaruan, dan ini umumnya dimiliki oleh generasi muda. Nah, jadi industri kreatif ini salah satu peluang yang harus ditangkap oleh generasi muda, khususnya pemuda Parepare. Dan kita pastikan ya, kita sudah terhubung dengan komunitas luar, termasuk pemuda-pemuda di kota maupun daerah lainnya. Ya. Jadi istilahnya tidak bermaksud jumawa atau tidak bisa lagi dinafikan bagaimana eksistensi KNPI di usia yang 30 ini. Kalau 30 tahun sudah masuk usia yang cukup matang ya. 50. Oh 50 ya, 50. Dan saya mengenal itu baru 30 tahun sebenarnya, sayanya gitu kan. Karena saya baru usia 30-an. Makanya saya bilang dari kecil tuh udah tahu banget tuh sepak terjang daripada KNPI sendiri, dan semoga saja eventnya ini bisa terlaksana dengan lancar seperti itu, dan cita-cita luhur, cita-cita mulia dari awal didirikannya KNPI ini bisa semakin hari semakin terwujud, dan bersama masyarakat ini bisa menjadi mengawal segala proses baik itu dari sisi demokrasi, birokrasi, dan menjadi saksi hidup orang-orang di dalamnya untuk menyukseskan apa yang menjadi cita-cita bangsa seperti itu. Mungkin di tahun ini di usia milad ke apa ya, ini kalau mungkin pernikahan perak kali ya 50 ya, itu ada nggak tagline daripada HUT KNPI ke-50? Kita setuju dengan semangat kolaborasi tadi. Jadi headline-nya kita adalah dukung terus kolaborasi pemuda Parepare. Kenapa? Dengan kolaborasi ini akan memberikan produktivitas dan memberikan dukungan terhadap pembangunan di bidang
kepemudaan. Ya. Oke, baik. Semoga ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya, karena saya selalu yakin Ndi ya bahwa nawaitu yang baik, insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik. Yang pasti Dinda Rahman tidak boleh surut semangatnya ya, harus lebih semangat lagi dan harus banyak memberikan arti, bukan hanya untuk organisasi tapi juga tentunya lingkungan sekitar, dan harus bisa mengkader banyak junior nih ya. Amin. Karena tadi banyak yang belum paham tentang organisasi, padahal sebenarnya kalau kita berorganisasi itu banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan. Kalau mendapatkan posisi ini itu bonus ya. Jadi sisanya adalah bagaimana capacity building ya untuk meningkatkan kemampuan. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas, sukses buat acaranya nanti ya. Semoga lancar-lancar semuanya. Dan saudara-saudara, sampai di sini saya bersama teman-teman sekalian dan juga sahabat saya dari KNPI Parepare, dan secara pribadi dan mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan, dan juga pimpinan tentu saja, selamat hari jadi untuk KNPI ya. Ini 50 ulang tahun Perak ya. Semoga semakin menginspirasi dan menghasilkan banyak lagi tokoh-tokoh yang menjadi sosok inspirasi bagi orang-orang sekitar. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.